Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan PPT dari kelompok kami yang berjudul Manusia sebagai Individu dan Makhluk Sosial, yang mana disusun oleh saya sendiri, Tiara Hanifah, Ferianta Kumala Endana Sution, Dimas Aprilianto, Andika Dwi Nur Ramadan, Deva Yuda Adi Permana. Selanjutnya, pengertian daripada individu. Kata individu berasal dari bahasa Latin individuum yang berarti tidak terbagi. Individu adalah kesatuan jasmani, fisik, dan rohani, psikis yang membentuk pribadi utuh. Sebagai individu, manusia memiliki identitas unik yang membedakannya dari orang lain. Keberadaan individu penting karena dari individu terbentuklah kelompok dan masyarakat. Individu juga berperan sebagai dasar pembentukan norma, nilai, serta kebudayaan. Selanjutnya, keunikan individu yang akan dibacakan oleh Ferianka. Yang kedua, keunikan individu. Setiap individu memiliki ciri khas tersendiri. Bentuk tubuh, sifat, karakter, gaya hidup, hingga cara berpikir. Kepribadian seseorang terbentuk dari bawaan lahir atau genetik, serta pengaruh lingkungan. Faktor lingkungan juga meliputi keluarga, pendidikan, pergaulan, dan budaya. Dengan keunikan ini, setiap individu memberikan warna dalam kehidupan sosial dan membentuk keberagaman dalam masyarakat. Jadi manusia pada dasarnya itu memiliki keunikannya masing-masing. Tidak ada manusia yang mirip satu sama lain 100%. Jadi manusia itu pada dasarnya berbeda-beda. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendirian karena selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, jadi pada kuadratnya manusia itu makhluk yang apa-apa harus sama orang lain, alias makhluk sosial. Jadi nggak ada manusia yang bisa hidup tanpa orang lain. Manusia juga dibilang makhluk sosial karena manusia itu sifatnya adalah sosialisasi. Kehidupan sosial diatur oleh norma dan aturan agar tercipta keteraturan. Perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Ya, sama seperti keunikan. Manusia sebagai makhluk sosial belajar berinteraksi, bekerja sama, dan membangun hubungan yang saling menguntungkan. Ya, selanjutnya dibacakan oleh Dika. Ya, selanjutnya itu mengapa manusia disebut makhluk sosial. Melalui interaksi sosial, manusia merasa dihargai, diakui, dan memiliki tempat dalam kelompoknya. Kebutuhan sosial mencakup kasih sayang dalam keluarga, rasa aman, kerjasama di masyarakat, hingga pengakuan atas prestasi. Semua ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa lepas dari kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial, manusia tidak dapat berkembang secara optimal baik secara emosional, intelektual, maupun spiritual. Nah, proses sosialisasi adalah proses belajar individu agar dapat hidup sesuai nilai dan norma masyarakat. Menurut Cooley, ada konsep cermin diri, yaitu individu mengenal dirinya dari penilaian orang lain. Mead membagi sosialisasi menjadi tahap play stage, game stage, dan generalist order. Selain itu, significance order atau orang-orang terdekat sangat memengaruhi pembentukan kepribadian. Sosialisasi membuat manusia mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Dan selanjutnya dibacakan oleh Deva. Oke, lalu ada manusia dan lingkungan. Keluarga adalah lingkungan pertama yang membentuk manusia sebagai makhluk sosial. Dalam keluarga, manusia belajar tentang kasih sayang, aturan, norma, dan nilai yang akan dibawa ke masyarakat. Lingkungan alam juga mempengaruhi
kehidupan manusia. Misalnya, masyarakat pegunungan cenderung bertani, sedangkan masyarakat pesisir lebih banyak bekerja sebagai nelayan. Artinya lingkungan fisik dan sosial sama-sama berperan dalam membentuk pola kehidupan manusia. Lalu ada masyarakat desa dan kota. Masyarakat desa biasanya hidup sederhana dengan pola pikir tradisional, hubungan sosial yang erat, dan penyelesaian masalah yang dilakukan secara bersama-sama. Sebaliknya, untuk masyarakat kota lebih kompleks dengan interaksi yang formal dan seringkali individualistis. Meskipun berbeda, desa dan kota saling melengkapi. Desa menjadi penyuplai kebutuhan kota, sementara kota menjadi pusat kemajuan yang memberi manfaat bagi desa. Untuk selanjutnya dibacakan oleh Dimas. Ya, selanjutnya ada interaksi dan stratifikasi sosial. Interaksi sosial adalah proses utama yang membuat masyarakat terbentuk. Interaksi terjadi ketika ada hubungan timbal balik antara individu atau kelompok. Interaksi positif dapat berupa kerjasama, gotong royong, dan solidaritas. Namun, interaksi juga bisa negatif seperti prasangka, konflik, atau diskriminasi. Selain itu, stratifikasi sosial menunjukkan adanya lapisan atau hierarki dalam masyarakat yang dipengaruhi faktor ekonomi, pendidikan, dan status sosial. Lalu ada kesimpulannya, manusia pada dasarnya adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Individu memiliki keunikan yang membentuk identitas, sementara sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kehidupan sosial menuntut manusia mematuhi aturan agar tercipta keteraturan. Setiap orang memiliki kebutuhan sosial untuk diakui, dihargai, dan merasa menjadi bagian dari kelompok. Hubungan antara individu dan masyarakat bersifat timbal balik, saling memengaruhi dan saling melengkapi. Dengan demikian, potensi manusia hanya bisa dikembang maksimal dalam kehidupan sosial. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.